Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis makanan Ibu Apoteker Diana Serlawati, Magister Sains, dan Bapak Dr. Apoteker Pri Sarnianto, Master of Science. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nafkayola, Feni Aprilia, Intan Apriliani, Alfianita, Safina Huda, Marina Esther, Janita Harfianti, Devia Danika. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Senyawa Beracun dalam Bahan Pangan. Salam Pancasila. Berikut adalah sistematika pada presentasi ini. Yang pertama ada definisi racun dan racun alami yang ada pada tanaman pangan, penggolongan senyawa beracun dalam pangan, dan studi kasus. Yang pertama adalah definisi racun dan racun alami. Yang pertama, racun adalah zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menghambat respon pada sistem biologis, menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Racun tidak hanya terdapat pada bahan kimia saja, namun terdapat pula pada beberapa jenis tanaman pangan yang mengandung racun alami dengan kadar yang sangat rendah. Berikutnya ada racun alami. Racun alami adalah zat yang secara alami terdapat pada tumbuhan dan merupakan salah satu mekanisme dari tumbuhan tersebut untuk melawan serangan jamur, serangga, serta predator. Selanjutnya ada racun alami yang ada pada tanaman pangan. Yang pertama ada kacang merah. Racun yang dikandung disebut phytohemaglutinin. Golongan lektin disebabkan karena mengkonsumsi kacang merah dalam keadaan mentah atau dimasak kurang sempurna. Gejala yang ditimbulkan adalah mual, muntah, dan nyeri perut yang diikuti diare. Cara mengurangi kemungkinan terjadinya keracunan adalah kacang merah mentah direndam minimal 5 jam, lalu direbus sampai mendidih selama 10 menit, didiamkan selama 45-60 menit sampai teksturnya lembut. Selanjutnya ada singkong. Racun yang dikandung adalah linamarin atau laustralin. Keduanya termasuk golongan glikosida sianogenik. Singkong mentah racunnya akan berubah menjadi senyawa hidrogen sianida. Gejala keracunan sianida adalah penyempitan kerongkongan, mual, muntah, sakit kepala, bahkan dapat menimbulkan kematian. Cara mencegah keracunan singkong. Yang pertama, singkong dicuci untuk menghilangkan tanah, kulitnya dikupas dan dipotong-potong. Direndam air hangat beberapa hari, dicuci lalu dimasak sempurna. Baik itu dibakar atau direbus. Singkong tipe manis hanya perlu pengupasan dan pemasakan untuk mengurangi kadar sianida ke tingkat non-toksik. Yang ketiga ada pucuk bambu atau rebung. Racun pada pucuk bambu termasuk golongan glikosida sianogenik. Gejala keracunannya mirip dengan gejala keracunan singkong, penyempitan kerongkongan, mual, muntah, dan sakit kepala. Cara mencegah keracunannya adalah pucuk bambu terlebih dahulu dibuang daun terluarnya. Diiris tipis, lalu direbus dalam air mendidih dengan penambahan sedikit garam selama 8-10 menit.
Yang keempat ada biji buah-buahan. Biji buah-buahan yang mengandung racun glikosida cyanogenik adalah apel, aprikot, pir, plum, ceri, dan peach. Jika biji segar itu terkunyah, zat tersebut dapat berubah menjadi hidrogen cyanida yang bersifat racun. Gejala keracunannya mirip dengan gejala keracunan singkong dan pucuk bambu. Yang kelima ada kentang. Racun yang dikandung termasuk golongan glikoalkaloid dengan 2 macam racun utama yaitu solanin dan kakonin. Racun terdapat pada daerah di bawah kulit. Gejala keracunannya terdapat rasa terbakar di mulut, sakit perut, mual, dan muntah. Cara mencegah keracunannya, kentang dikupas kulitnya dan dimasak sebelum dikonsumsi. Yang keenam ada tomat hijau. Tomat mengandung racun golongan glikoalkaloid. Racun ini menyebabkan rasa pahit saat dikonsumsi. Cara mencegahnya, sebaiknya tidak mengkonsumsi tomat hijau dan jangan pernah mengkonsumsi daun dan batang tanaman tomat. Yang ketujuh ada parsnip. Racun yang dikandung disebut furokumarin. Digunakan tanaman untuk mempertahankan diri dari serangga. Kadar racun tertinggi terdapat pada lapisan permukaan tanaman atau di sekitar area yang terluka. Racun dapat menyebabkan sakit perut dan nyeri pada kulit jika terkena sinar matahari. Cara mencegah keracunannya, sebelum dimasak, parsnip dikupas terlebih dahulu. Kadar racun dapat berkurang karena proses pemanganan atau rebusan. Yang kedelapan ada seledri, mengandung senyawa psoralen yang termasuk golongan kumarin. Senyawa ini menimbulkan sensitivitas pada kulit jika terkena sinar matahari. Untuk menghindari efek toksik psoralen, hindari terlalu banyak mengkonsumsi seledri mentah. Seledri dimasak sebelum dikonsumsi karena psoralen dapat terurai melalui proses pemasakan. Yang kesembilan ada zucchini. Racun yang dikandung disebut kukurbitasin, yang menyebabkan zucchini berasa pahit. Gejala keracunannya yang pertama muntah, kram perut, diare, dan pingsan. Hindari mengkonsumsi zucchini yang berbau tajam dan berasa pahit. Yang ke-10 ada bayam. Racun yang dikandung yaitu asam oksalat. Asam oksalat dapat mengikat nutrien penting bagi tubuh. Mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung asam oksalat dapat mengakibatkan defisiensi nutrien, terutama kalsium. Asam oksalat dapat mengiritasi saluran pencernaan, terutama lambung. Asam oksalat berperan dalam pembentukan batu ginjal. Hindari mengkonsumsi makanan yang mengandung asam oksalat terlalu banyak. Selanjutnya, ada penggolongan senyawa beracun dalam pangan. Kriteria penggolongan senyawa beracun dalam pangan berdasarkan evaluasi resiko. Yang pertama itu, ada tingkat parah, insiden, dan onset. Selanjutnya, ada bahaya makanan karena mikroba. Yang pertama, tipe keracunan, ada tipe infeksi, contohnya itu yang dikarenakan salmonella. Selanjutnya ada intoksikasi, contohnya Staphylococcus yang menghasilkan zat racun enterotoksin. Selanjutnya jenis pangan yang dominan menimbulkan keracunan, ada daging, produk susu, telur, sayur, buah, dan ikan. Bakteri yang sering menyebabkan keracunan itu contohnya Salmonella, Botulinum, Staphylococcus, dan Shigella. Selanjutnya ada bahaya makanan karena ketidakseimbangan gizi. Contohnya itu penggunaan NaCl pada penderita hipertensi.
Ini bukanlah hal yang dianjurkan. Selanjutnya ada bahaya makanan karena kontaminan kimia. Contohnya itu logam yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Ada timbal, merkuri, arsenik, dan kadmium. Selanjutnya ada bahaya makanan karena zat alamiah dalam bahan. Contohnya itu zat alamiah toksik dalam bahan makanan, mimosin, asam jengkolat, asam sianida, muskarin, dan pakirizida. Selanjutnya ada pertolongan pertama keracunan pangan. Yang pertama ada tindakan untuk menolong jiwa korban. Korban ditidurkan terlentang dengan kepala dimiringkan, bersihkan jalan nafas termasuk mulut, hidung, dan bagian belakang mulut dari lendir, muntahan, ludah, dan sisa racun bila ada. Kirim segera ke rumah sakit sambil terus menolong pernafasannya dengan nafas buatan jika perlu. Yang kedua, ada tindakan gawat darurat sesuai keracunannya. Tidurkan korban terlentang dengan kepala miring, lakukan usaha memuntahkan dengan menyentuh dinding belakang faring. Jangan lakukan ini pada keracunan bahan-bahan korosif dan korban yang tidak sadar atau delirium. Beri bahan adsorben seperti arang aktif atau susu. Kirim segera ke rumah sakit beserta bahan tempat bahan yang dicurigai dan muntahannya. Mencegah absorpsi racun lebih lanjut. Pada keracunan peroral, memuntahkan racun yang sudah terlanjur ditelan dapat dilakukan dengan menyentuh dinding faring atau dengan cara memberikan emetika. Tindakan ini diberikan pada penderita yang sadar. Yang terakhir ada contoh kasus. Kasus yang kelompok 7 angkat dengan judul kandungan merkuri dan asam sianida pada kerang polimesoda di Teluk Kao, Halmahera Utara. Masyarakat Maluku Utara menyebut kerang kepah sebagai kerang kodok. Kerang ini menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat pesisir di sekitar Teluk Kao karena dapat diperjualbelikan di pasar lokal sebagai sumber protein hewani yang dikonsumsi. Berdasarkan hasil sampling yang didapat, jumlah polimesoda yang ditemukan sangat sedikit, sehingga sampel dianalisis berdasarkan kesamaan berat basah masing-masing karena pada tiap lokasi sampling. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kisaran kandungan merkuri pada keseluruhan polimesoda di Teluk Kao yaitu sekitar 1,24 sampai 3,49 mg per kilogram, yang berarti mengandung merkuri yang sangat tinggi. Pada kerang polimesoda yang ditemukan di Teluk Kao tidak layak untuk dikonsumsi karena kandungan merkuri yang terkandung di dalamnya sangat tinggi, melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh FAO yaitu 0,5 mg per kilogram. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kisaran kandungan asam sianida pada keseluruhan polimesoda di Teluk Kao yaitu 14,55. Toksisitas sianida sangat dipengaruhi oleh oksigen terlarut, pH, dan temperatur perairan. Ambang batas sianida dalam pangan ditetapkan oleh FAO adalah 1,52 mg per kilogram sampai dengan 4,11 mg per kilogram, yang berarti kerang kepah memiliki kadar asam sianida yang tinggi. Polimesoda hidupnya relatif menetap pada pergerakannya, terbatas sehingga menerima asupan limbah sianida dengan jumlah yang besar, yang terakumulasi dari jaringan tubuhnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa polimesoda yang ditemukan di Teluk Kao tidak layak untuk dikonsumsi.
Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada saat pembuatan makalah dan PPT. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.